Sejarah Yahudi di Mesopotamia mencakup periode penting dalam perkembangan bangsa Yahudi, terutama selama masa pembuangan Babel dan setelahnya. Berikut adalah ringkasan perjalanan sejarah Yahudi di Mesopotamia. Setelah kerajaan Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II menaklukkan kerajaan Yehuda, Israel bagian selatan, pada 586 sebelum Masehi, mereka menghancurkan bait suci pertama di Yerusalem dan mengasingkan sebagian besar penduduk Yahudi ke Babel, sekarang wilayah Irak. Peristiwa ini dikenal sebagai pembuangan Babel. Banyak keluarga Yahudi yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka dan dibawa ke Mesopotamia. Selama masa pembuangan, orang Yahudi hidup di dalam wilayah Kekaisaran Babel, namun mereka tetap menjaga tradisi keagamaan dan identitas mereka sebagai bangsa Yahudi. Di sini, mereka mulai mengembangkan institusi sinagoga sebagai tempat berkumpul dan beribadah, karena bait suci di Yerusalem telah hancur. Meskipun diasingkan, orang Yahudi di Babel memiliki kebebasan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial Babel. Mereka mendirikan komunitas yang kuat, dan ada catatan tentang beberapa orang Yahudi yang mencapai posisi penting di dalam administrasi kekaisaran pada 539. Sebelum Masehi, Kekaisaran Babel ditaklukkan oleh Koresi Agung, Raja Persia. Koresi dikenal dengan kebijakan toleransinya terhadap berbagai kelompok etnis dan agama di bawah kekuasaannya. Ia mengeluarkan dekret Koresi yang mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali bait suci kedua di Yerusalem. Meskipun demikian, tidak semua orang Yahudi memilih untuk kembali dan sebagian besar tetap tinggal di Babel, di mana mereka telah mapan. Setelah periode pembuangan, Mesopotamia tetap menjadi pusat intelektual Yahudi selama beberapa abad. Di sini, muncul salah satu karya paling penting dalam tradisi Yahudi, yaitu Talmud Babilonia. Talmud ini adalah salah satu dari dua versi Talmud, bersama dengan Talmud Yerusalem, dan disusun di antara abad ketiga dan kelima M di wilayah Babel. Talmud Babilonia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hukum Yahudi dan tetap menjadi teks utama dalam Yudaisme hingga saat ini. Ketika Kekaisaran Persia ditaklukkan oleh umat Islam pada abad ke-7, Mesopotamia, yang sekarang menjadi bagian dari dunia Islam, tetap menjadi rumah bagi sejumlah besar komunitas Yahudi. Orang Yahudi memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi dan budaya di bawah kekhalifahan Islam, terutama di kota Baghdad, yang menjadi pusat intelektual dan ekonomi penting. Komunitas Yahudi tetap ada di wilayah Mesopotamia, Irak modern, hingga abad ke-20. Namun, banyak orang Yahudi meninggalkan Irak selama abad ke-20 karena meningkatnya ketegangan politik dan penganiayaan. Sebagian besar Yahudi Irak bermigrasi ke Israel setelah pendirian negara tersebut pada tahun 1948. Mesopotamia memainkan peran penting dalam sejarah Yahudi, terutama selama periode pembuangan Babel dan pembentukan komunitas Yahudi di luar tanah Israel. Kehidupan Yahudi di wilayah tersebut sangat berpengaruh dalam pengembangan Yudaisme, terutama dengan disusunnya Talmud Babilonia, yang merupakan salah satu fondasi penting dari hukum dan tradisi Yahudi. Sejarah perbudakan Yahudi di Mesopotamia dapat ditelusuri ke beberapa peristiwa penting, terutama selama periode pembuangan Babel, Babylonian Exile. Namun, konsep perbudakan di sini lebih merujuk pada penawanan dan perbudakan politik daripada perbudakan dalam arti ekonomi yang umum. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah perbudakan Yahudi di Mesopotamia. Salah satu peristiwa yang paling signifikan terkait dengan perbudakan atau penawanan Yahudi di Mesopotamia adalah penawanan Babel yang terjadi setelah kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Nebukadnezar II, penguasa Kekaisaran Babilonia. Setelah Babilonia menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci pertama, banyak orang Yahudi dideportasi ke Mesopotamia, khususnya ke kota Babel dan wilayah sekitarnya. Pada tahun 597 sebelum Masehi dan kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia menyerang Yerusalem sebagai bagian dari ekspansi wilayahnya. Raja Nebukadnezar kedua memaksa sebagian besar kelas penguasa, cendekiawan, dan pengrajin Yahudi untuk meninggalkan tanah mereka dan hidup di pengasingan di Babel. Meski tidak semua orang Yahudi dideportasi, mereka yang dideportasi seringkali adalah kelompok elit yang memiliki keterampilan penting. Meskipun Yahudi di Mesopotamia dipaksa meninggalkan tanah air mereka, mereka tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai budak dalam arti fisik, seperti di banyak peradaban kuno lainnya. Banyak dari mereka diberi hak untuk memiliki tanah dan menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, mereka berada di bawah kendali Babel,
dan kebebasan mereka dibatasi, terutama dalam hal kembali ke tanah air mereka atau menjalankan keyakinan agama mereka secara bebas. Selama periode penawanan ini, orang Yahudi tetap mempertahankan identitas agama dan budaya mereka. Banyak di antara mereka yang hidup sebagai petani, pengrajin, dan pedagang. Beberapa catatan menunjukkan bahwa orang Yahudi di Mesopotamia masih mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, meskipun di bawah kekuasaan asing. Selama penawanan ini, banyak dari tradisi lisan Yahudi dikodifikasikan. Misalnya, diyakini bahwa beberapa kitab Perjanjian Lama, termasuk bagian dari kitab Yehezkiel dan Daniel, ditulis atau dipengaruhi oleh kehidupan Yahudi di Mesopotamia. Penawanan ini juga menjadi momen refleksi spiritual yang mendalam bagi orang Yahudi, yang berusaha memahami penderitaan mereka dalam kerangka teologi mereka. Penawanan Yahudi di Babel berakhir ketika Koreshi Agung, Cyrus the Great, Raja Persia, menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Koreshi dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap agama dan budaya yang berbeda. Dia mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci, sebagaimana tercatat dalam kitab Ezra dan Nehemia di Alkitab. Banyak orang Yahudi yang memilih untuk kembali ke Yerusalem setelah pembebasan, tetapi sebagian besar juga tetap tinggal di wilayah Mesopotamia dan menjadi bagian dari komunitas Yahudi di pengasingan yang terus berkembang. Meskipun periode penawanan Babel adalah yang paling dikenal dalam sejarah Yahudi di Mesopotamia, keberadaan komunitas Yahudi di wilayah ini berlangsung selama berabad-abad setelahnya. Setelah kekuasaan Persia, Mesopotamia diperintah oleh berbagai kekaisaran, termasuk Kekaisaran Seleukia dan Kekaisaran Romawi Partia, dan komunitas Yahudi di sana terus bertahan hingga periode Islam. Perbudakan Yahudi di Mesopotamia merujuk terutama pada penawanan Babel, di mana orang Yahudi dipaksa hidup di pengasingan. Meski mereka menghadapi banyak tantangan, komunitas Yahudi di Babel tetap mempertahankan identitas mereka dan bahkan memainkan peran penting dalam pengembangan tradisi agama Yahudi. Pembantaian dan pembuangan yang dilakukan oleh Nebukadnezar II, Raja Babilonia, merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Yahudi. Peristiwa ini terutama terjadi setelah pengepungan Yerusalem, yang menandai runtuhnya kerajaan Yehuda dan berujung pada kehancuran Bait Suci pertama. Berikut adalah penjelasan mengenai nasib orang Yahudi setelah pembantaian ini. Pada tahun 597 sebelum Masehi, setelah pemberontakan oleh Raja Yehoyakhin dari Yehuda, Nebukadnezar II menyerbu Yerusalem dan menangkap banyak bangsawan Yahudi, termasuk raja dan keluarganya. Mereka diasingkan ke Babilonia dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia pada 587 per 586 sebelum Masehi. Setelah pemberontakan lebih lanjut oleh Raja Zedekia, Yerusalem diserbu kembali oleh pasukan Babilonia. Kota itu dihancurkan, termasuk Bait Suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Peristiwa ini menandai akhir dari kerajaan Yahudi di tanah Israel untuk waktu yang lama. Setelah kehancuran Yerusalem, banyak orang Yahudi diangkut ke Babilonia. Mereka mengalami berbagai nasib. Orang-orang Yahudi dibawa ke Babilonia, dan di sana mereka hidup sebagai komunitas yang terpisah dari tanah air mereka. Namun, mereka tidak hidup sebagai budak, melainkan diberikan kebebasan relatif untuk tinggal, bekerja, dan menjalankan agama mereka. Meskipun hidup di pengasingan, komunitas Yahudi berhasil bertahan dan bahkan berkembang. Mereka beradaptasi dengan budaya Babilonia sambil tetap memelihara identitas agama dan budaya Yahudi. Pembuangan ini memperkuat keyakinan mereka akan monoteisme dan menjadi titik penting dalam pembentukan Yudaisme Rabinik. Di masa pengasingan ini, beberapa kitab dalam Alkitab Ibrani mulai disusun, termasuk kitab Yehezkiel, Daniel, dan sebagian dari Yeremia. Kehidupan di pengasingan juga mendorong bangsa Yahudi untuk lebih terfokus pada praktik-praktik agama seperti doa, ritual Sabat, dan pembelajaran Torah. Meski diasingkan, orang-orang Yahudi tetap memiliki dampak budaya di Babilonia. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kehidupan ekonomi dan politik di kerajaan Babilonia. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa pengalaman di Babilonia berkontribusi pada perkembangan budaya, agama, dan intelektual Yahudi. Nasib orang Yahudi di Babilonia berubah setelah kerajaan Babilonia dikalahkan oleh Koresh Agung dari Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Koresh, yang dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap agama dan budaya lokal, mengeluarkan dekrit Koresh yang memperbolehkan orang Yahudi kembali ke tanah mereka di Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Banyak orang Yahudi yang kembali ke Israel
dan pembangunan Bait Suci kedua dimulai pada sekitar tahun 516 sebelum Masehi, tetapi sebagian dari mereka memilih untuk tetap tinggal di Babilonia, membentuk komunitas Yahudi yang besar dan penting di sana. Pembuangan Babilonia menjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Yahudi karena pembuangan memaksa orang Yahudi untuk merenungkan dan memperkuat keyakinan mereka. Karena tidak lagi memiliki bait suci, fokus agama beralih ke hukum dan teks, yang akhirnya melahirkan tradisi Yudaisme rabbinik. Pengalaman pengasingan di Babilonia menandai awal dari diaspora Yahudi, di mana orang Yahudi hidup tersebar di luar tanah Israel. Ini menjadi pola yang terus berulang dalam sejarah Yahudi selama berabad-abad. Kehidupan di Babilonia mempengaruhi cara pandang orang Yahudi terhadap dunia dan memperkaya budaya mereka. Babilonia menjadi pusat intelektual Yahudi selama berabad-abad, bahkan setelah mereka kembali ke Yerusalem. Secara keseluruhan, meskipun tragedi pembuangan Babilonia merupakan masa penderitaan, ini juga menjadi momen pembentukan identitas dan agama Yahudi yang kuat, yang berdampak hingga masa modern.